Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang rahasia tauhid, sekaligus menjelaskan bahayanya rahasia tauhid ini ketika dipegang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sangat berbahaya. Itulah sebabnya guru-guru kita terdahulu sangat dirahasiakan ilmu ini. Bukan dirahasiakan karena mereka pelit, tapi dirahasiakan karena sayang sama kita. Jangan sampai kita tersesat. Memang ketika rahasia tauhid ini dipegang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pasti tersesat. Bayangkan saudara, baru mengaji sedikit aja, baru tahu sedikit aja, sudah mengaku Tuhan. Na'udzubillah. Hanya sedikit dia tahu, langsung ingin menjadi Tuhan. Bahaya. Itulah sebabnya guru-guru kita merahasiakan ilmu ini karena mereka sayang sama kita. Subhanallah. Saudara-saudara, orang-orang yang telah sampai tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang betul-betul esa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu lagi dirinya dan tidak tahu lagi Tuhannya. Seperti madu dan mentega diaduk menjadi satu, tidak tahu lagi mana madunya, mana menteganya. Subhanallah. Dia betul-betul esa.
Saudara-saudara, orang yang betul-betul esa dengan Allah, atau orang yang betul-betul sudah sampai esa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak berdoa lagi. Kenapa? Dia sudah sampai, sudah esa dengan Tuhan. Mau berdoa kepada siapa lagi? Dia sudah esa. Subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang menjadi cahaya bagi dirinya sendiri. Mereka lakukan apa yang perlu mereka lakukan. Mereka tidak lakukan apa yang tidak perlu dia lakukan. Orang yang betul-betul memahami rahasia tauhid, bisa dikatakan tidak lagi beragama. Lebih jauh lagi bisa dikatakan tidak lagi bertuhan. Mau bertuhan kepada siapa lagi? Dia sudah esa dengan Tuhan. Begitu esahnya sampai Tuhan berkata, engkau adalah aku adalah engkau. Dia tidak tahu lagi dirinya. Dan tidak tahu lagi Tuhannya. Subhanallah. Mereka bisa dikatakan tidak lagi beragama. Apa sebab? Agama itu petunjuk. Kalau agama itu petunjuk berarti ada yang ditunjuk. Sedangkan mereka sudah sampai kepada apa yang ditunjuk oleh agama. Mereka sudah betul-betul esa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama itu berlaku bagi orang-orang yang tersesat. Kalau tidak tersesat, untuk apa petunjuk? Ibarat tongkat, untuk apa? Tongkat bagi orang yang melihat. Yang butuh tongkat itu orang-orang yang buta. Subhanallah. Orang yang telah sampai kepada Allah tidak membutuhkan lagi apa-apa. Karena mereka menjadi cahaya bagi dirinya sendiri. Mereka lakukan apa yang perlu mereka lakukan. Yang tidak perlu mereka lakukan. Subhanallah. Orang yang sampai tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah bisa menerima namanya dualitas. Itulah sebabnya mereka tidak berdoa lagi. Ketika dia berdoa, berarti tidak menerima dualitas. Karena kebanyakan orang yang berdoa hanya minta yang baik-baik. Tidak ada yang orang berdoa minta yang buruk-buruk. Sedangkan mereka tahu persis apa di balik hitam, apa di balik putih.
Orang sampai tauhidnya tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi caci maki. Tidak ada. Mereka jiwanya tenang. Tenang jiwanya. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau di sisi Tuhanmu. Yang dipanggil itu orang-orang yang memahami rahasia tauhid. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu si A, si B, ilmunya tinggi, apanya tinggi, tapi masih berdoa, saya bisa pastikan bahwa orang itu belum bisa menerima dualitas. Apa itu dualitas? Dualitas itu antara hitam dan putih, antara baik dan buruk. Itu dualitas. Ada enggak kita pernah dengar orang-orang minta keburukan? Tidak ada. Semua orang minta kebaikan ketika berdoa. Berarti belum bisa menerima dualitas. Belum tahu siapa Allah sebenarnya. Subhanallah. Kalau dia betul-betul tahu Allah sebenarnya, berarti dia betul-betul sampai kepada Allah. Kalau dia sudah sampai kepada Allah, tidak lagi berdoa. Meminta apa lagi? Apalagi yang mau diminta, dia sudah sampai kepada yang maha segalanya. Lalu mau minta kepada Tuhan siapa lagi? Dia sudah satu, Esa. Engkau adalah aku adalah engkau. Saudara-saudara, yang menjadi bagian dari saya, tidak perlu berdoa. Tapi lakukanlah apa yang perlu lakukan. Jangan lakukan yang tidak perlu kita lakukan. Jadilah cahaya bagi dirimu sendiri. Subhanallah. Kebanyakan kalau kita mengatakan saya tidak lagi berdoa, tidak perlu berdoa, langsung orang-orang sebelah bilang sombong. Apanya yang sombong? Kenapa saya tidak berdoa? Coba tanya, kenapa saya tidak berdoa? Karena saya sudah cukup. Sudah cukup. Saya tidak butuh apa-apa lagi. Subhanallah. Semoga tetap istiqomah, terutama yang sudah ada di grup. Alhamdulillah, semua sudah merasa tenang. Tadinya stres menjadi bahagia. Tadinya ilmunya mengemban menjadi tenang. Ada yang bertanya kepada saya,
Semakin banyak saya menonton konten-konten tentang ma'rifat, semakin pusing saya. Kenapa saudara pusing? Karena belum tepat cara duduknya. Belum tepat. Itulah sebabnya pusing. Artinya ketika kita duduk di kursi tidak tepat, pasti kursinya goyang. Tapi kalau kita duduk di kursi betul-betul tepat, insya Allah tenang, santai. Santai. Semoga saudara istiqamah, terutama yang ada di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.